Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Mashalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, masih diberikan Allah nikmat sehat dan kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini. Kita masih mengkaji di bab muqaddimah. Di pertemuan awal kita sudah membahas tentang definisi dari ilmu sorof. Tentu itu sudah lewat. Yang kemarin juga kita sudah membahas tentang pembagian bahwasanya ilmu nahwu itu dibagi menjadi dua. Ada namanya ilmu i'rab, ada namanya ilmu tasrif atau ilmu sorof. Itu ya. Mm. Sampai di sini, sampai dari dua hal tersebut sebelum kita mulai. Tafadhol nih, kalau ada diskusi, pertanyaan dari Mas Aldari, atau mungkin bacaan-bacaan kemarin, silakan. Eh, Bukan baca ya. Mungkin karena ini satu kemarin kan apa eh, istri itu memulai juga dari kelas sorof dia pendahuluannya pakai imla terus kan dia. Hmm. Imla kayak penulisan gitu. Saya juga kan ikutan pengen belajar gitu. Hmm. Tapi agak kesulitannya di sana ketika memang dia mencoba apa tulisan-tulisan itu dengan istilah-istilah yang kadang orang yang baru belajar sorof nggak tahu kan. Jadi benar juga kata Softiki ketika emang aku duluan daripada Sorof tuh baru kerasa tuh di situ. Ustaz. Oh, oke, Alhamdulillah. Kemarin gitu jadi dia memakai Yayasan Bisa itu memakai metode kayak IMLA, dia ya kayak saya mungkin pas SD kali ya, IMLA Hmm. bahasa Indonesia kan gampang tuh kalau Hmm. misalnya dia guru apa menerangkan kita tinggal catat ya, mungkin kelas 1 SD gitu. Hmm. Tapi kalau di sini kan tidak bisa ya, kaidah bahasa Arab itu kan penulisannya kalau nggak tahu istilah-istilahnya di situ baru Ya. wah itu ngeblank banget sih sebetulnya. Oh, jadi apa? Namanya itu metode imla, nama metodenya. Metodenya ya saat metode IMLA dikasih e-booknya gitu kan ini saya baca juga tuh kan jadi udah mulai dari sejarah bahasa Arabnya dan seterusnya tapi ketika masuk ke bagian istilah ada ustadz yang menerangkan video untuk orang yang udah ada maklumat mengenai ilmu nahwu dasar atau dasar bahasa Arab mungkin kan ada isim, fiil segala macam kan tapi kalau orang yang dia tidak tahu kan kayak misalnya kemarin alif dan hamzah peletakannya kan susah susah ya kalau Hmm. misalnya nggak tahu kaidah kaidah yang dasar gitu kan jadi ya ada PR dikasih misalnya kosakata apa mufradat apa gitu ntar ditulis gitu yang mana di bagian alif apa hamzahnya itu di bagian waw atau yang mana kan kita bingung tuh Hmm. Hmm. itu sih lebih ini ya. Alhamdulillah. Itu itu perkataannya ulama. Saya mau ngikutin apa yang sudah pernah pengalaman. Jadi malah istri saya nanya ke saya gitu kan alhamdulillah nih tahu juga dikit-dikit kan alhamdulillah lah gitu Alhamdulillah kita kita menjuarai. ngeblank kan tadi mau nulis apa isim-isim apa isim alam isimnya nggak tahu kan jadi Saya udah pernah nyebut belum isim alam, isim domir gitu. isim domir ada Isim pelajarin enggak isim isim alam alam ya belum pernah ya nama nyebut. Ustaz ya Iya, belum sih belum pernah saya sebut ya. Oke, tayyib. Ya alhamdulillah lah. Eh, jadi gini juga Mas Aldari, ini ahlan masalah Mas Angga. Jadi gini juga, ketika kita mau mulai belajar ya, pastikan pertama itu yang harus kita pahami adalah tanya memang yang sudah punya pengalaman belajar. Guru itu sudah puluhan tahun mereka itu belajar dan sudah puluhan kitab mereka khatamkan. Jadi dia itu adalah orang yang paling tahu tentang kondisi kita karena guru itu pernah dalam kondisi antum.
sama seperti kita dulu yang nggak tahu apa-apa gitu. Maka di sini kita sebagai seorang tolib, sebagai seorang pelajar ya udah nurut aja apa kata guru. Itu satu. Yang kedua, sebelum juga kita memulakan apa namanya perjalanan keilmuan kita, informasi tentang ilmu yang akan kita pelajari itu harus detail, itu memang sebuah keharusan gitu. Jadi kita tahu mengenai nanti medan apa yang akan kita eh, telusuri, lalu perihal-perihal apa yang harus disiapkan. Itu kan juga penting untuk kita ketahui untuk kelangsungan, kalau Anda bilang, kelangsungan keistiqomahan kita dalam belajar. Karena kebanyakan kita itu nggak istiqomah itu gara-gara ya tadi, nggak tahu istilah-istilah tadi itu. Terus kita juga kurang persiapan hingga akhirnya ya udah apa namanya mm, berhenti di tengah jalan gitu loh. Itu penting untuk kita pelajari. Jadi saran saya nanti kalau Mas Aldari pengen memulaikan pelajaran lagi, tanyalah sama mereka-mereka yang sudah punya pengalaman. Itu adalah sebuah jalan pintas untuk meringkas waktu yang cukup agar kita nggak sia-sia dalam membelanjakan waktu dalam belajar ini. Itu aja. Ya Alhamdulillah lah kita Mas Aldari jadi punya apa ya, punya alakoh yang kuat gitu. Jadi punya hubungan yang kuat. Wah nih suami gue udah punya belajar bahasa Arab nih. Lebih jago lagi kan gitu kan. Jadi kayak ada cifui gitu kan. Enggak apa, tapi itu kan sebuah apa ya, kalau saya pikir ya, dalam rumah tangga itu adalah sebuah apa ya, sebuah garam yang harus kita bubuhkan gitu loh untuk kayak, wih, gue di laki-laki gitu loh. Kayak gitu loh. Eh, ya itulah, itulah ya. Eh, Taib. Sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang ilmu sorof atau tentang apa aja sih sebenarnya yang dipelajari dalam ilmu sorof. Kita kemarin sudah definisi udah. Terus kita sudah mempelajari tentang pembagian dalam ilmu sorof. Hari ini kita coba masuk ke dalam pokok bahasan. Pokok pembahasan ilmu sorof. Oke. Pokok pembahasannya. Kita hanya fokus di sini aja. Kita hanya fokus di sini aja hari ini. Pertama, ilmu sorof itu kan ngomongin sebuah bangunan kata, Mas ya. Ini ibarat bangunan kata lah ya. Ini bangunan kata. Katakanlah ini misalnya Nasoro, misalnya. Misalnya Nasoro. Nasoro kan dibentuk dari 3 huruf. Nun, sod, dan ro. Ya. Nun, sod, dan ro. Terus, para ulama ketika mentatabu, mereka menelusuri lebih dalam mengenai bahasa Arab, mereka dapati ada fiil yang serupa dengan Nasoro ini. Dan ternyata tuh banyak sekali apa namanya fiil-fiil yang serupa dengan hal tersebut atau dengan Nasoro ini. Akhirnya kalau ibarat timbangan ya, ini ibarat timbangan. Akhirnya para ulama itu membuat sebuah kaidah umum, yang mana kaidah umum tersebut itu berupa apa namanya berupa timbangan, yang timbangan ini bisa kamu terapkan di seluruh perkataan-perkataan dalam apa namanya dalam fiil atau dalam af'al. Nah, kalau di ibarat timbangan, yang timbangan sebelah kanan ini merupakan apa ya, sebuah buahnya gitu loh, madah ataupun kalimat. Oke. Sedangkan yang sini adalah sorofnya, ilmu sorofnya. Kira kalau diibaratin yang kanan ini adalah buah, yang sini adalah timbangan, kira-kira yang bakal dibeli orang itu yang kanan atau yang kiri, Mas? Tentu buah kan jawabannya. Ya. Nah, sedangkan sorof ini
Ini ngikutin seberapa berat timbangan sebelah sini ini. Yang kanan kan, yang ibaratnya gini, kita mau beli berapapun kita ambil, beli terus kita timbang, ya kan? Berarti kan yang mau kita pengen itu kan adalah apa yang mau kita ambil ini. Dan nah ini buah itu adalah ibarat kalimat Arabiah yang berceceran, yang berserakan itu. Kemudian datang ilmu sorof untuk menimbang agar kalimat Arabiah ini bisa ada satu ukuran ini selalu sama pada semua perihal. Nah, para ulama akhirnya menemukan titik di mana ada kesamaan antar kalimat itu. Dibuatlah sebuah kaidah yang dinamakan dengan istilah sorof. Nah, sesuatu yang digunakan dalam ilmu sorof ketika menimbang kalimat Arabiah itu disebut sebagai namanya wazan. Atau nanti akan disebut sebagai namanya sebuah mizan. Atau nanti akan disebut sebagai namanya sigoh. Atau nanti akan disebut sebagai namanya hay'ah. Atau nanti akan disebut sebagai namanya misal. Atau akan disebut sebagai namanya zina. Ada banyak ragam nama untuk menamakan alat yang kita gunakan untuk menimbang ini. Ada namanya mizan, ada namanya hay'ah, ada namanya misal, ada namanya bina, ila akhirih, dan lain-lainnya. Nah, tugas ilmu sorof itu kayak gini kurang lebih. Dia menimbang sebuah kata yang kata tersebut itu diberikan atau ada pada bahasa Arab. Kata bahasa Arab ditimbang, dibuat sebuah kaidah. Kata bahasa Arab ditimbang, dibuat sebuah kaidah. Nah, inilah yang disebut sebagai namanya wazan. Ada yang disebut juga sebagai namanya bina. Ada yang disebut sebagai namanya sigoh. Ada yang bina, ada sigoh. Ada juga yang disebut juga sebagai namanya zina. Ada banyak namanya zina. Ini semua merupakan nama-nama apa istilah-istilah lain yang digunakan oleh ulama sorof untuk menamakan alat yang digunakan untuk menimbang kata dalam bahasa Arab. Wazan, bina, sigoh, ada satu lagi zina, ada satu lagi namanya hay'ah. Hay'ah, hayha, hay'ah. Nah, ini merupakan nama-nama lainnya. Jadi nanti kalau misalkan ada kata wazan, ada kata bina, ada kata sigoh, ada kata zina, ada kata hay'ah, semua merujuk pada satu makna. Yaitu apa? Yaitu adalah timbangan yang digunakan ulama sorof untuk menimbang kata kalimat madah dalam bahasa Arab. Hmm, sampai di sini. Silakan kalau ada diskusi, Mas. Tadi apa Goda. itu? Kata bahasa Arab untuk ditimbang ya? Iya, untuk ditimbang. Gimana kan? Enggak, tadi pertanyaan lu gimana? Tadi apa? Kata bahasa Arab Mm-mm. itu ya dia apa itu tadi Gini, di muat nanti. gini. Kata bahasa Arab itu ditimbang. Nah, nama timbangannya itu adalah Mm-mm. wazan, bina, siroh, zina, hay'ah. Hai ah ya. Oh, Hay'ah. Ha-ha. Nah, terus Mas, masalah dari Mas Angga, nama buah yang ditimbang ini istilahnya adalah mauzun. Istilahnya adalah mauzun. nama nama katanya gitu. Ya, Apa istilah sebuah istilah kalimat yang ditimbang itu istilahnya adalah mauzun. mau zoom? Mauzun.
Nah, ini istilahnya adalah wazannya. Apa namanya? Pemberatnya atau yang digunakan untuk menimbangnya itu disebut sebagai namanya wazan atau bina atau siroh atau zinah atau hayah ila akhirih. Siro. Siro. Siroh, siroh. Kita pakai Latin dulu aja. Insya Allah ntar kalau misalkan sudah kebiasaan, kita pakai bahasa Arab. Mm-mm. Sampai di sini. Tafadhol kalau diskusi. Perbedaan nama wazan bina sigoh itu kaidahnya bagaimana tuh Ustaz? Apakah Nggak ada. Itu sama nama atau lain aja. nama lain aja ya? Nama lain aja. Istilah lain. Ya. Nah, yang kesemuanya ini merujuk kepada satu makna yaitu adalah timbangan. Nah, gitu aja. Udah ya, cukup ya. Oke, baik. Terus begini, Mas. Sebuah kalimat Arabiyah, uniknya kalimat Arabiyah itu adalah dia itu bisa menerima tambahan, bisa menerima pengurangan, bisa terjadi apa namanya penghilangan, dan apapun nanti yang digunakan atau penambahan dan pengurangan itu. Jadi tadi kan ya, Ana bilang dia bisa terjadi penambahan, penggemukan misalnya, bisa jadi pengurangan dia dikurangin. Misalnya nanti ada kalimat, wa'ada, wa'ada. Nanti bisa terjadi pengurangan. Yang tadinya 3 huruf bisa menjadi 3 huruf lagi. Yang harusnya 4 huruf malah jadi 3 huruf. Nah, penambahan pengurangan ini merupakan salah satu cabang pembahasan dalam ilmu sorof. Yaitu adalah tentang bagaimana cara kita mengetahui adanya sebuah penambahan huruf, adanya sebuah pengurangan huruf, adanya sebuah kata yang berubah. Nah, ini merupakan salah satu juga cabang dalam ilmu sorof. Oke, ini dulu Mas, dicatatnya nanti aja Mas. Catatnya nanti dulu aja, biar nanti sekalian jadi satu ininya. Apa namanya, kesimpulannya. Tapi yang pasti ini dulu aja, dipahami dulu aja. Oke, jadi ya, pengurangan, penambahan, terus juga hal-hal yang berkaitan dengan kata tersebut, itu nanti akan dibahas dalam ilmu sorof. Nah, penambahan dan pengurangan ini itu sesuai dengan tujuan dari ucapan itu diucapkan. Ketika kita ingin mengucapkan kata madi, maka ada lafaz khusus yang digunakan untuk fi'il madi. Ketika kita menggunakan mudhari, ada lafaz khusus yang digunakan untuk fi'il mudhari. Ketika kita menggunakan fi'il amr, ada lafaz khusus yang digunakan untuk fi'il amr. Ketika kita menggunakan sebuah kejadian aja, ada lafaz khusus yang digunakan untuk kejadian. Nah, lafaz khusus yang digunakan untuk tujuan tertentu dari pengucapan itu ada yang berupa penambahan, ada yang berupa pengurangan. Nah, inilah yang menjadi fungsi fundamental dari ilmu sorof. Satu. Yang kedua, ketika terjadi penambahan dan pengurangan, ketika terjadi penghapusan dan juga penggemukan ila akhirih, semua itu ada yang disebut sebagai namanya ilat atau alasan kenapa dibalik adanya penambahan dan pengurangan tersebut. Nah, alasan penambahan, alasan pengurangan, alasan dia dihapus, alasan dia ditambahkan, itu semua juga menjadi tambahan dalam pembahasan ilmu sorof. Pembahasan kedua. Nah, pembahasan pertama adalah mengenai tentang
apa namanya abniyahnya itu, bangunan katanya itu. Yang kedua mengenai tentang alasan kenapa kok terjadinya pengurangan, kenapa terjadinya penambahan ila akhirih. Yang ketiga, yang ini tapi nggak berkaitan erat dengan ilmu nahwu, tapi ada kaitan erat dengan apa namanya cara kita membaca. Yaitu apa tentang kapan nanti suatu kalimat itu diwakafkan, kapan nanti suatu kalimat itu diwasolkan, kapan nanti kalimat itu diimalahkan, kapan nanti kalimat itu diismamkan, kapan nanti sebuah kalimat itu diwakafkan. Wakaf, wasol, ismam, imalah. Nanti ada di mana kita nulis hamzah itu menggunakan hamzah wasol. Kita menggunakan hamzah fasal, menggunakan hamzah yang apa namanya hamzah fasal, hamzah wasal, hamzah qata, hamzah wasal, ila akhirih. Nah, itu semua itu bukan bagian dari ilmu dari bangunan huruf, akan tetapi itu menjadi suatu hal yang ibaratnya itu ada di luar, tapi ada efek yang akan mengenai kalimat tersebut. Nah, itu merupakan pembahasan ketiga dari ilmu sorof. Nah, kesimpulannya begini, ilmu sorof itu pertama itu mempelajari tentang bangunan sebuah kalimat. Bangunan sebuah kalimat dari penambahan atau baik dari sisi penambahan ataupun pengurangan. Oke. Yang kedua, pembahasan ilmu sorof adalah mengenai tentang apa namanya alasan di balik penambahan dan pengurangan tersebut. Oke. Yang ketiga itu bicara soal sesuatu di luar bangunan kata yang berdampak pada kata tersebut. Nah, hanya tiga ini pembahasan sorof. Pertama, mengenai bangunan sebuah kalimat dari penambahan maupun pengurangan. Yang kedua, alasan di balik penambahan dan pengurangan tersebut. Pengurangan kata ya. Yang ketiga adalah sesuatu di luar bangunan kata yang berdampak pada kata tersebut. Nah, hanya tiga inilah pembahasan ilmu sorof. Insya Allah nanti bahasa Arabnya sembari jalan lah. Sembari jalan ntar kita akan kenalkan dengan bahasa Arabnya. Apa Dol? Kalau ada diskusi sebelum kita akhiri, dah cukup segini dulu aja pembahasan kita. Ini merupakan pengurangan sama dihilangkan sama. pengurangan sama, sama sih. Jadi Sama ya? mengurang apa
dikurangi dengan dihilangkan. Dikuranginya Iya. dengan dihilangkan. Ya, Di betul awal sama. soalnya ada. Nah, itu 3 ini aja, Mas. Nah, masing-masing kitab bahasa Arab, ini kitab sorof, itu punya gini. Sama kan? Jadi gini, masing-masing kitab sorof itu dia punya satu kitab sendiri. Ada satu kitab yang hanya membahas bangunan kalimat sorof, bangunan kalimat aja, satu kitab sendiri. Ada yang ada yang juga satu kitab sendiri mengenai tentang alasan dibalik penambahan dan pengurangan kata tersebut, satu kitab sendiri. Ada kitab ketiga yang berisikan tentang sesuatu yang di luar bangunan kata yang berdampak pada kata tersebut. Itu juga satu kitab sendiri. Nah, akan tetapi, perhatikan Mas, akan tetapi ketika kita sudah mengetahui bangunan sebuah kalimat ini, kita sudah bisa mengetahui gambaran nomor pembahasan kedua dan pembahasan ketiga. Nah, salah satu buku yang bisa kita gunakan untuk membahas yang pertama ini adalah buku Amsilatut Tasrifiyah. Sebenarnya ada banyak buku, hanya saja saya pengen coba membahas, membedah buku yang dekat dengan kita, dekat dengan bahasan kita, sehingga nanti kita familiar dengan pembahasan tersebut. Jadi ini sorof ini makanya kenapa kok ilmu yang harus setelah nahu, karena pembahasannya memang sepanjang ini dia, banyak dia, dan masing-masing pembahasan itu satu kitab sendiri. Itu. Nah, tapi kebanyakan pembahasan di kitab-kitab yang ada yang ditinggalkan para ulama itu banyak membahas yang nomor 1. Nomor 2, nomor 3 ini sedikit bukunya. Nggak banyak bukunya. Tapi buku nomor 1 ini banyak. Dan di antara buku yang banyak tersebut adalah buku Amsilatut Tasrifiyah. Oke. Tafadhol Mas. Kalau Mas Aldari ada pertanyaan. Sebelum kita akhirin, udah jam 1. Terus sana. Nah, cukup segitu dulu aja. Berarti sangat berkaitan erat dengan cara membaca Quran sebagainya, Ustaz, ya. Karena kita akan tahu diwakafkannya kapan, wasolnya kapan. Ini lebih ke arah ini sih Mas. Wakaf wasol itu ya sih memang. Tapi nanti dia ada perbedaan yang signifikan. Kalau di Quran itu kan lebih ke arah pas nggak pemaknaan ayatnya itu ketika diwakafkan. Pas atau enggaknya ketika diwakafkan. Itu pembahasan di dalam Al-Quran. Tapi kalau dalam pembahasan ini kayaknya agak berbeda sedikit. Tapi kalau imalah ismam, pernah dengar kan? Imalah ismam itu yang majreha, terus yang ismam la manna ala yusufa. Kalau tahsin tuh belajar di akhirnya aku lupa namanya. Belajar mat, setelah mat juga itu ada Itu kalau masuknya gorib bukan sih, Pak? gorib. Ya masuknya gorib, betul. Maksudnya gorib ya. Nah, nanti juga di dalam sorof juga itu kita belajar tentang alasan kenapa kok ada mat wajib mutasil, mat jais munfasil, mat silah. Makanya ini kenapa kok Ana bilang, kenapa kok bahasa Arab itu menjadi pundak ataupun menjadi tonggak awal itu karena bahasa Arab itu nanti akan membangun bangunan keislaman kita, termasuk tajwid. Kalau orang ngerti bahasa Arab, tajwid itu gampang sekali dia untuk berseluncur di depannya. Tapi kalau orang belum ngerti bahasa Arab, sudah belajar sudah ini tajwid, ya itu gak repot. Inilah pentingnya kita belajar bahasa Arab. Dan sepenting ini loh belajar bahasa Arab. Bayangin coba. Nanti kita akan bahas itu. Kemarin Iksan nanya sama pertemuan Zair, Iksan nanya, gimana apa ada perlu tambahan bahasa Arab di dalam?
dijawab sama Zair. Eh, ya aneh banyak kalau musyrif itu sampai nggak tahu bahasa Arab. Wah gitu loh Mas Zair. Wah, nanti itu sangat penting gitu. Waduh gitu ini kayak Yasin Mutahar. Betul. Ya. Hmm. Di sini timbul nggak rasa rasa wah gue harus belajar lagi nih, gue harus belajar lagi nih. Gitu. Nah, Mm-mm. satu duit yang keluar berapa saat? Gak usah dihitung duit yang keluar pasti banyak nanti yang keluar. Banyak. Banyak yang keluar pasti duitnya nanti. Jangan khawatir, tapi Allah Maha Kaya. Insya Allah. Karena Kalau nanti juga, rezeki ditanyain juga kemana rezekinya dari iya betul. digunakan. Ada. Sampai hari ini Anda sudah mengumpulkan kitab berak-rak. Kalau mungkin satu motor dapat lah mungkin ini. Masya Allah. Satu motor bisa dapat lah mungkin. Heeh. Tapi lagi-lagi dari mana saat? Ya ada aja nanti. Ada yang ngasih duit. Kadangan tuh, kadangan Anda juga kalau ada yang ngasih duit itu ya, Anda beliin kitab supaya apa? Supaya manfaatnya banyak. Tuh orang yang ngasih duit tersebut gitu. Belinya kitab supaya bisa dipinjam orang. Nah, itu nantilah, itu nantilah. Itu hanya sebatas apa ya? Pengorbanan yang harus antum belanjakan. Disitulah nanti apa keberkahan ilmu itu akan menjawab kesulitan antum. Dan nanti antum akan rasakan kenapa kok ulama sampai semiskin itu gitu loh. Dan sampai kok mereka tuh sampai rela membujang itu kenapa? Nah, itu nanti akan terjawab sembari antum berjalan menapaki keilmuan-keilmuan Islam ini. Nanti akan antum menemukan jawaban-jawaban tersebut. Jadi kegilaan, tanda kutip ya, kegilaan ulama belajar itu nanti antum akan rasakan juga. Tapi ini mungkin antum masih di permulaan dan permulaan antum ini sudah mulai masuk. Nah, tinggal nanti antum melanjutkan lagi. Itulah disitulah nanti akan ada rasa di mana antum merasakan ulama terdahulu belajar. Insya Allah. Ya, ya cukup dulu ya. Dari Ana, kurang lebihnya mohon maaf. Dan qadallah saya mohon ampun. Dan kita juga semoga ketemu lagi di hari Rabu. Semoga urusan urusan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa istiqomah ya. Awalnya tadi ini pengen saya liburin karena hari ini ada jadwal apa namanya pengurusan visa itu hampir 1 bulan. Jadinya ya sudah alhamdulillah semoga apa namanya dengan istiqomahnya kita, Ana dan antum, urusan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Udah, itu aja. Barakallahu fikum, kurang lebihnya mohon maaf dan padahal mohon ampun. Tutup dengan cara hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk kafatul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.